Sejahtera buat kita, selamat siang. Oke, saya mau mengambil tema, kita buka satu kebenaran firman Tuhan 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Oke, saya bacakan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memperingatkan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau makan, tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Oke, tema hari ini saya mau mengambil berfokus pada pekerjaan. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengajarkan di jemaat Tesalonika bahwa hidup itu harus bertanggung jawab, yang terutama dalam pekerjaan kita. Amin. Artinya orang bekerja itu akan rajin, tetapi orang yang malas hidupnya akan tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Artinya di dalam kerohanian kita harus tambahkan namanya pekerjaan. Kalau kita nggak bekerja, hidup kita tidak akan diberkati Tuhan. Karena gini ya, firman Tuhan menjelaskan bahwa era Rabora itu bekerja dan berusaha. Amin. Tetapi orang yang malas itu tidak akan bekerja. Amin. Kenapa Rasul Paulus menjelaskan di Tesalonika? Banyak dulu jemaat Tesalonika tidak bekerja, malas. Kenapa? Karena begini ya, hal yang utama dari hal yang terkecil dalam kehidupan kita adalah bekerja. Amin. Kenapa kita harus bertanggung jawab dalam pekerjaan? Karena orang bekerja, orang gigih, orang rajin, hidupnya akan diberkati Tuhan. Tetapi orang yang malas, hidupnya pasti tidak akan diberkati Tuhan. Kenapa? Ya, kerjaannya tidur. Mari kita buka Amsal 6. Amsal 6. Amsal 6. Amsal 6 ayat 9 dan 10. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila engkau akan bangun dari tidurmu, tidurlah sebentar lagi, mengantuklah sebentar lagi, melihatlah tanpa sebentar lagi untuk tidak berbaring. Nah, pertanyaan dalam hidup kita ini menjelaskan, Raja Salomo menjelaskan, kalau orang yang malas, hidupnya tidur mulu, nggak ada pekerjaan. Amin. Kita jadi orang harus bekerja. Kenapa? Karena dalam pekerjaan kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Nah, kita diajarkan malam ini sebagai jemaat di Tesalonika bahwa pekerjaan itu hal yang utama. Pekerjaan yang bertanggung jawab. Pekerjaan yang mempunyai visi misi Allah. Amin. Dalam kehidupan kita sehari-hari, gagal, jawaban cuma satu. Dalam kehidupan kita sehari, kita sering gagal. Kenapa? Jawabannya cuma satu, karena malas bekerja. Amin. Harta semua pasti akan berlalu. Harta pasti akan habis. Tetapi orang bekerja yang gigih, yang rajin, hidupnya pasti akan diberkati. Amin. Siapapun kita, hidup kita pasti akan diberkati kalau kita rajin, gigih dalam pekerjaan. Amin. Kita sering malas bekerja, jawabannya karena kita sering malas bekerja karena jawaban kita terlalu fokus sama hal-hal dunia. Seringkali kita terfokus hal dunia. Contohnya ya, ada seseorang yang terlalu banyak berkeluarga, ada seseorang yang terlalu banyak makan di luar, dalam kehidupan yang mewah tapi malas bekerja. Itu contoh orang yang tidak berfokus dalam pekerjaan. Dan kenapa orang tidak fokus dalam pekerjaan? Kenapa, teman-teman? Yang pertama, hidup mau mewah tetapi malas bekerja. Banyak anak-anak muda, banyak orang-orang Kristen, banyak siapapun, hidupnya mau mewah tetapi malas bekerja. Kenapa? Karena gak mengerti bahwa pekerjaan adalah sebuah kasih karunia Tuhan. Amin. Siapapun kita, di dalam hidup kita, pekerjaan adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Kenapa? Yang pertama, hidup terlalu mewah tapi malas bekerja. Orang yang malas tidak akan bekerja. Orang yang malas
hidupnya tidak akan berhasil. Amin. Tetapi orang yang rajin, orang yang gigih, hidupnya pasti akan rajin. Kenapa? Hidupnya selalu ada bersama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, contoh yang kedua kita pelajari dari ada seorang yang makan di luar tetapi kehidupannya mewah tetapi malas bekerja. Siapakah dia? Yang kedua, hidup mau enak tapi malas bekerja. Banyak kita mau hidupnya enak, santai-santai, tetapi teman-teman, ingat teman-teman, kita harus bekerja. Kenapa? Karena pekerjaan menentukan masa depan kita. Amin. Ingat, harta akan habis. Tetapi ketika kita fokus bekerja dan selalu mengandalkan Tuhan, kita pasti akan sukses. Amin. Ada beberapa tips orang mau bekerja di dalam kehidupan kita. Tips yang pertama, kita harus memiliki motivasi yang benar dalam pekerjaan. Yang pertama, kita harus memiliki motivasi yang benar. Kalau kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh, artinya Tuhan tidak ingin kita malas, tetapi Tuhan mau kita harus bertanggung jawab dalam pekerjaan. Ingat teman-teman, motivasi yang benar itu kita harus bertanggung jawab dalam pekerjaan. Dalam apapun kita harus bertanggung jawab. Tetapi kalau orang yang malas hidupnya, ya begitu saja, nggak ada perubahan. Oke. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menyadari bahwa pekerjaan adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Siapapun kita, dimanapun kita, ingat teman-teman, bahwa pekerjaan kita adalah kita taat kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya kepada uang atau kepuasan pribadi, teman-teman. Tapi pekerjaan itu adalah kita harus sadar bahwa pekerjaan ada ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, kita harus taat kepada pekerjaan kita. Amin. Pekerjaan apapun, mau dari hal yang kecil, mau hal yang besar, ingat teman-teman, setia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar. Kita harus fokus. Kita harus buat tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas apa teman-teman? Kita pelajari. Kita harus fokus apa yang kita kerjakan hari ini supaya kita bisa selesai hari ini. Amin. Artinya dalam kehidupan kita harus apa yang kita kerjakan hari ini harus kita selesaikan hari ini. Amin. Contohnya kita harus buat agenda jadwal. Contoh hari ini kemana kita pergi kemana. Terus buat prioritas pekerjaan apa yang kita harus kerjakan hari ini, teman-teman. Yang ketiga, kita harus hindari gangguan. Contoh kita harus hindari gangguan, yaitu matikan HP saat bekerja. Saat bekerja kita harus matikan HP. Kenapa? Karena kita harus ciptakan lingkungan yang kerja yang rapi dan minimal dari gangguan. Artinya kita harus ciptakan lingkungan yang rapi. Dan pekerjaan kita harus rapi. Amin teman-teman. Dan minimal gangguan. Kalau ada HP yang masih bunyi, di silent atau dimatikan saja supaya kita terfokus pada pekerjaan. Poin keempat, kita harus bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seringkali kita ketika ada bos baru aja kita lihat, oh ada bos. Jangan kayak gitu, punya prinsip kayak gitu teman-teman. Tetapi mau ada bos, nggak ada bos, kita tetap semangat. Amin. Siapapun kita, kalau kita mau bekerja semangat, ingat, berkat pasti ada, teman-teman. Contohnya saat pekerjaan kita, contohnya nih teman-teman, contoh sederhana, saat bekerja kita untuk Tuhan, karena bekerja untuk Tuhan tidak sia-sia. Kalau kita bekerja di dalam pekerjaan kita untuk Tuhan, pekerjaan kita tidak akan sia-sia. Kita akan berhasil, kita akan sukacita, kita akan sukses, teman-teman. Intinya, orang yang fokus kerja bukan dilihat dari seberapa besar kerja kita, tetapi orang yang bekerja dari hal yang kecil hingga yang besar, Tuhan kasih berkat-berkat yang berlimpah. Mari kita berserta dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan di siang yang ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, siapapun yang menonton hari ini di live YouTube atau di live Facebook Tuhan, berdoa Tuhan, yang hari ini belum dapat pekerjaan, Tuhan dapatkan pekerjaan malam hari ini Tuhan. Dan yang hari ini sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, God bless you, Tuhan memberkati.